Assalamualaikum semuanya. Siap-siap komen ya teman-teman ya. Komen yang paling banyak like-nya nanti aku bakalan kirimin uang jajan. Untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelum kalian dengerin syarat dan ketentuannya, dipastiin lagi kalian nonton tutorial aku cara buat cibai ayam suwir ini ya teman-teman ya. Ini tuh pedes dan nampol banget, jadi langsung aja ditonton. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku bakalan siapin bumbunya dulu ya. Aku ada 3 siung bawang merah, aku bakalan iris dulu seperti ini. Ini tuh ngebantu biar hasilnya nanti tuh halus banget gitu loh teman-teman. Dua siung bawang putih, ini juga sama, dipotong-potong kayak gini aja. 2-3 buah cabai merah besar. Ini karena aku kehabisan jadi aku pakai 2 buah aja ya teman-teman ya. Kalau mau dilebihin boleh karena ini tuh nggak terlalu pedas. Ini yang paling penting, biar hot kita tambahin 5 buah cabai rawit. Kita langsung aja masukin air sedikit aja teman-teman, jangan terlalu banyak-banyak. Ini tuh fungsinya cuma ngebantu biar si bumbunya tuh halus merata. Kalau kalian pengen pakai minyak boleh, cuman menurut aku minyak agak banyak ya butuhnya ya, biar nggak boros kita pakai air aja. Lanjut di sini aku bakalan potong-potong daun bawangnya dulu. Untuk daun bawangnya sebenarnya kalau nggak suka ini boleh banget di skip ya. Ini aku pakai 1 helai dan aku bakalan iris tipis seperti ini. Untuk pisau set yang aku pakai ini kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Kalau kalian mau samaan kalian bisa langsung aja beli. Lanjut aku bakalan siapin 400 ml dan aku bakalan masukin ke dalam airnya ini ya teman-teman ya. Untuk airnya aku pakainya 400 ml. Terus kita masukin bawang yang udah kita iris. Terus 100 gram tepung tapioka juga kita masukin aja ke dalam airnya. Lanjut, jangan lupa perasa. Di sini aku ada seujung sendok makan garam. Royco, untuk Royco-nya di sini kurang lebih aku pakai setengah sendok makan ya, atau seujung sendok makan seperti ini. Pokoknya jangan pakai semuanya gitu loh teman-teman. Lanjut, biar itu lebih enak, jangan lupa antaka rasa balado. Menurut aku kalau dikasih antaka rasa balado tuh semua masakan jadi lebih pekat gitu loh rasanya. Ini kalau udah kita langsung aja aduk sampai tepung tapiokanya itu nggak ngendap lagi. Ini kita pinggirin dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut aja ke step berikutnya. Sebenarnya ini tuh opsional teman-teman, cuman karena aku pengen yang ayam suwir, jadi di sini aku udah siapin kurang lebih 70 gram ayam filet gitu. Ini udah aku rebus ya, tinggal disuir-suir aja. Kalau teman-teman punya stok ayam goreng gitu, ini boleh banget dipakein ayam goreng kalau kalian nggak mau ribet. Cuman karena kebetulan aku lagi nggak ada ayam goreng, jadi aku rebus ayam filet gitu loh teman-teman. Secukupnya aja sih ngerebusnya. Kalau teman-teman mau pakai boleh banget pakai, kalau nggak di skip juga nggak apa-apa. Tuh, ini aku suruh-suruh seperti ini aja ya. Ini kalau udah disuir seperti ini, kita langsung aja siap masak. Kita langsung aja masukin minyak secukupnya, jangan terlalu banyak. Setelah itu kita tumis bumbunya ya. Kita tumis sampai bumbunya itu wangi gitu. Pokoknya sampai kadar airnya itu habis teman-teman. Ini kita aduk-aduk aja. Ini kalau airnya udah menyusut dan wanginya juga udah semerbak, kita langsung aja masukin ayam suwir. Kalau kalian pakai ayam suwir langsung dimasukin sekarang ya. Bisa diganti bakso, sosis ataupun terserah kalian sih. Pokoknya bisa banget di skip kalau nggak ada ya. Kita aduk-aduk. Setelah diaduk-aduk terus dia tuh udah wangi banget gitu ya teman-teman ya. Maksud aku ayamnya juga udah mulai mateng. Kita langsung aja masukin adonan tapioka yang udah kita buat tadi ya. Kita aduk dulu biar tepung tapiokanya tuh nggak ngendap. Setelah itu kita langsung aja tuang. Kita masak seperti biasa sampai tepung tapiokanya itu mengental teman-teman. Diaduk terus aja kayak gini ya.
Untuk apinya pakai api sedang aja, jangan terlalu gede teman-teman, soalnya kalau terlalu gede nanti dia tuh kayak matangnya nggak merata gitu loh. Jadi kita harus cepet-cepet karena takut gosong gitu kan. Jadi kalau pakai api sedang, kalian bisa lihat sendiri aku ngaduknya bener-bener super santai banget ya. Dan dipasin lagi teflonnya itu anti lengket. Ini kalau menurut kalian matangnya udah merata, kita langsung aja matiin kompornya, kita tunggu dia dingin. Setelah itu kita langsung aja siap bentuk. Ini udah dingin ya teman-teman ya. Kita langsung aja pinggirin. Kalau bisa jangan terlalu dingin banget ya. Kita tunggu sampai hangat gitu loh teman-teman. Soalnya kalau terlalu dingin aku takutnya dia udah susah dibentuknya gitu loh. Kita ambil kurang lebih setengah centong kayak gini. Setelah itu kita langsung aja lipat kiri kanan, bawah, terus atasnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini aku nggak pakai olesan atau perekat, ini cukup aku lipat kayak gini, terus aku balik kayak gini aja teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini nanti bakalan nempel sendiri kalau digoreng. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Kita taruh secukupnya, terserah kalian teman-teman, setengah centong, 1 centong gitu kan, itu terserah kalian. Kita lipat atas bawah, kiri kanannya juga tuh kayak gini, nggak perlu pakai olesan, nanti langsung digoreng aja ya. Ini untuk satu resep jadinya sekitaran 17 piece. Dan kita langsung aja siapin minyak. Untuk minyaknya secukupnya aja, jangan terlalu banyak karena dia tuh digoreng gak meledak gitu ya teman-teman ya. Minyaknya ditunggu panas dan jangan lupa ngegorengnya lipetannya itu di bawah ya teman-teman ya, biar dia tuh nggak amber gitu. Jadi kita tunggu minyaknya panas baru kita masukin, biar lipetannya tuh jadi ngeset gitu loh teman-teman. Kita goreng seperti biasa aja untuk apinya pakai api sedang. Ini sebenarnya ngegorengnya itu cukup matengin kulit lumpianya aja ya, soalnya tadi acinya udah kita matengin di awal. Kalau teman-teman nanya ini bisa di frozen apa enggak, bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau di frozen, dimatengin aja dulu kayak gini setengah matang. Setelah itu kita langsung aja bungkus dan kita masukin ke dalam freezer. Kalau mau angetin bisa dikeluarin dulu, setelah itu digoreng lagi. Itu menurut aku masih bisa ya. Enggak digoreng dulu juga nggak apa-apa sih, langsung disimpan menurut aku juga oke banget. Ini kalau udah kecoklatan kulitnya, kita langsung aja angkat dan tiriskan ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, benar-benar super cepet banget. Tapi jangan lupa sambil dibalik-balik ya, biar yang maksud aku biar yang mateng tuh semua sisi gitu loh teman-teman. Tuh kayak gini aja bentuknya. Kalau dia masih hangat atau baru mateng, dia tuh kayak crunchy gitu loh teman-teman atas bawahnya. Cuman karena ini tuh aku kelamaan nge-reviewnya, jadi udah dingin gitu baru aku review. Jadi sorry banget ya, atasnya udah mulai lembek gitu. Tapi untungnya bagian bawahnya itu masih crunchy banget ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, karena yang atas kan cuman satu lapisan ya, jadi kayak gampang leto. Yang bawah ini kan lapisannya banyak, jadi masih crunchy. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh luarnya crunchy, dalamnya mulurnya tuh bukan mulur alat gitu. Ini tuh kayak lumer gitu loh di mulut teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget. Yang penasaran langsung aja dicoba. Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, langsung aja komen di video ini ya. Nanti dalam waktu 24 jam aku bakalan pilih komentar yang paling banyak like-nya, bakalan aku kirim uang jajan. Ini bukti salah satu pemenang dari giveaway Kak Restar ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja cek, ini udah aku transfer buat pemenang yang kemarin. Jadi kalau kalian pengen jadi pemenang berikutnya, langsung aja komen, suruh teman-teman kalian itu nge-like video kalian. Jadi langsung aja share video aku ke teman-teman kalian, biar komenan kalian tuh banyak yang nge-like. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.